Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin amin ya Allah. Mengawali pertemuan kita, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak soleh dan soleha, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran surah At-Tin. Isi kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin ini merupakan surah yang ke-95 dalam mushaf. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Disebut surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum dia hijrah atau pindah ke Madinah. Nama At-Tin ini diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Di ayat pertama menjelaskan tentang buah tin dan zaitun. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan zaitun. Buah tin ini banyak dijumpai di daerah Damaskus atau sekarang Jordania. Sedangkan buah zaitun banyak dijumpai di daerah Al-Quds, Baitul Maqdis atau Palestina. Di antara manfaat buah tin ini adalah membuka lemah penyumbat, menguatkan hati, dan menghilangkan asma. Jadi luar biasa ini manfaatnya. Sesuatu yang disebut dalam Al-Quran biasanya memiliki ada keutamaan. Keutamaan buah tin ini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Membuka lemak penyumbat, menguatkan hati, dan menghilangkan asma. Manfaat buah zaitun. Ya, selain buah tin ada buah zaitun juga. Ini ternyata juga kaya akan manfaat. Yang pertama, menguatkan urat saraf dan menghancurkan batu ginjal. Bisa diperhatikan, inilah bentuk buah tin dan buah zaitun. Mungkin kita sudah pernah dengar yang namanya minyak zaitun. Inilah buah zaitun yang disebutkan dalam Al-Quran, surah yang ke-95. Anak soleh dan soleha, di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Ayat kedua ini menyebutkan bukit Tursaina, di mana bukit ini terletak di semenanjung Sinai antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Di bukit Sinai inilah tempat Nabi Musa menerima perintah dari Allah dan selanjutnya disuruh pergi kepada Fir'aun. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Berdakwah kepada Fir'aun, di mana Fir'aun pada waktu itu dia lantaran kokohnya kekuasaannya sampai-sampai dia menyebutnya sebagai Tuhan. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin.
dan demi kota Mekah yang aman. Negeri Mekah. Negeri ini adalah salah satu kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal pada akhir zaman nanti, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Sekaligus inilah yang menjadi dua kota atau kota suci bagi umat Islam. Yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menekankan bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh manusia itu merupakan sebaik-baik ciptaan. Kenapa? Karena dibekali dengan akal. Dengan akal inilah manusia bisa mengendalikan dunia. Dengan akal ini manusia bisa menciptakan pesawat dan pergi ke luar angkasa. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih-milih manusia, orang yang beriman ataupun kafir, tetap diberikan akal. Di ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia yang diberi akal tetapi tidak mau bersyukur, yang tenggelam dalam kekufuran, ke tempat yang paling hina, yaitu berupa neraka. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, atau orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi ada pengecualian. Yang tidak kembali ke tempat yang serendah-rendahnya adalah orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal soleh. Bagi mereka itu adalah pahala yang tidak putusnya. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh akan mendapatkan balasan berupa pahala dan surganya Allah di yaumil akhir nanti. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-7 ini berfirman, apa sebenarnya yang buat manusia itu ingkar sesudah mereka diberikan akal, diberikan banyak sekali nikmat, tetapi ada yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi renungan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bentuk yang sangat baik, diberikan akal, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dalam surah At-Tin ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ayat terakhir ini menjelaskan bahwa Allah akan berikan balasan sesuai dengan perbuatan hambanya. Dan setiap perbuatan manusia itu tentu akan mendapat ganjaran. Bagi orang yang beriman mengerjakan amal soleh akan diganjar dengan surga. Bagi orang yang kufur, yang ingkar, akan diganjar dengan siksaan, yaitu berupa neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan, yang lebih utama adalah
nikmat iman, sehingga kita termasuk golongan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Anak soleh dan soleha, itulah isi kandungan Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Untuk mereview pemahaman kita, Ustadz memberikan beberapa soal. Yang pertama, nomor 1, menguatkan urat saraf dan menghancurkan batu ginjal merupakan manfaat dari buah. Nomor 2, Baitul Maqdis adalah sebutan lain dari negara. 3, manusia merupakan ciptaan yang sebaik-baiknya karena dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan. 4, orang yang dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya adalah orang yang. Nomor 5, orang yang mendapat pahala yang tiada putus-putusnya adalah orang yang. Ya, untuk tugasnya ini ditulis di bukunya dan di-store per hari Jumat, paling lambat hari Seninnya. Dikumpulkan, dikerjakan, jangan digabung lagi dengan tugas-tugas mata pelajaran yang lain maupun tematiknya supaya Ustadz gampang memeriksanya. Demikian pertemuan kita pada hari ini, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.